Saudara, Timnas Indonesia sudah memanggil 33 pemain untuk bergabung dalam pemusatan latihan di Bali jelang Piala AFF 2024. Dari 33 pemain yang dipanggil oleh Sintayong untuk turnamen Piala AFF 2024, tidak ada nama penjaga gawang Timnas yaitu Martin Paes. Paes tidak diikut sertakan ke Bali dalam pemusatan latihan Timnas untuk Piala AFF. Di Piala AFF 2024, pelatih Timnas Sintayong menurunkan pemain Timnas U22. Tidaklah, jadi kan memang sudah disampaikan bahwa untuk kiper tidak ada kiper yang senior, sehingga Martin Paes tidak bergabung di TC ini. Dia hanya kebetulan kemarin ngobrol-ngobrol sama saya, memang sebelum balik ke klubnya, dia akan berlibur dulu bersama pacarnya di Bali, seperti itu. Untuk benteng terakhir Timnas di Piala AFF 2024, Sintayong mengandalkan kiper-kiper muda. Ada nama Cahya Supriyadi yang berasal dari Bekasi City FC, kemudian ada Fafa Fasya Borneo FC, dan juga ada nama Erlangga Setio dari PSPS Pekanbaru, serta ada nama Ikram Alghifari dari Semen Padang FC. Mereka ini langganan dipanggil Timnas di level kelompok umur. Tiga pemain Timnas U22 ditambah dengan 8 pemain Timnas senior dipanggil oleh Sintayong untuk mengikuti pemusatan latihan di Bali. Ada nama-nama pemain senior langganan Timnas yang juga dipanggil seperti Arhan Fikri, Doni Tri Pamungkas, Kadek Arel hingga Ronaldo Kuateh. Sementara itu untuk pemain Timnas senior ada Pratama Arhan, Asnawi, Hoki Caraka hingga Rafael Struik. Mereka yang dipanggil akan dikerucutkan menjadi 23 orang. Membahas soal komposisi pemain Timnas U22 di ajang Piala AFF 2024, apakah ini bisa mencapai target termasuk jadi juara? Nah, ini yang kita perbincangkan. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam pengamat sepak bola Wesley Tagalung atau akrab disapa Bung Wesley. Selamat malam Bung Wesley. Selamat malam Mas Asir. Ini yang jadi perhatian, ini tim senior yang kita andalkan, Martin Paes. Kalau kita lihat memang di bawah Mister Gawang ini kan ternyata tidak turun. Ternyata yang diturunkannya adalah kiper dari U22. Bagaimana Anda melihat akhirnya potensi pertahanan Timnas di Piala AFF nanti? Ini keraguan banyak orang ya Mas Asir, karena apa yang diperlihatkan Martin Paes dalam 6 kali penampilan bersama tim nasional, dia menggeser Erndo Ari, dia menggeser Nadeo, dan penampilan dia membuat kita seperti lebih tenang di belakang dengan kehadiran Martin Paes dan aksinya. Tapi kemudian kita memang bertanya-tanya lagi, kalau memang pemain senior tidak dipanggil untuk memperkuat tim di Piala AFF atau yang sekarang kita sebut Asian Championship, apakah pemanggilan 4 kiper yang belum pernah main di tim senior ini, apakah itu kemudian menjadi sebuah solusi bagi pemain? Ini sebuah kesempatan untuk menunjukkan sebenarnya, terutama mungkin kayak Cahya Supriyadi yang menjadi salah satu pemain paling banyak jam terbangnya, pernah di Persija, di Bekasi City, kemudian andalan U20 juga pernah ada di kita, Davaya Fasya, Ikram juga dipanggil di U20, kemarin main di Toulon Junior di Festival Dunia Prancis. Nah, itu kan kesempatan-kesempatan bagi pemain muda seperti ini yang sedikit kesempatan bisa jadi menjadi pembuktian. Tapi jangan sampai kemudian ini jadi pembenaran bahwa sampai saat ini kita belum mendengar penegasan target kita di kejuaraan ini apa sebenarnya Mas Asir. Oke, ini kita juga tampilkan ya bagaimana ini ada 4 kiper dari kelompok usia yang nantinya akan diturunkan di Piala AFF 2024 ini. Dari 4 nama ini, 4 kiper ini menurut Bung Wesley, komposisi ataupun strategi dari Sintayong sendiri akan seperti apa, mengingat yang digantikan ini sosok seorang Martin Paes?
Itu dia ujiannya ya, karena tadi kan kita masih mendengar bahwa akan ada 10 pencoretan. Apakah Sintayong akan membawa 3 kiper, 1 hilang, tapi dari 4 pemain ini kan 2 main di Liga 2 dan cukup aktif. Yang 2 lagi di Liga 1 tapi hanya menjadi cadangan. Bermain itu penting di kompetisi untuk membela tim nasional senior. Jadi dia pasti, Sintayong akan pasti melihat kebutuhannya. Kalau gaya bermain, komposisinya itu kita tunggulah hasil TC di Bali tanggal 26 ya, 26 November sampai 5 Desember. Apakah ada uji coba? Nah, di uji coba di TC di Bali itu kita bisa lihat tuh Mas Yasir seperti apa sih komposisi yang diinginkan oleh Sintayong. Oke, seperti tadi Anda sampaikan ya, memang mereka diberikan kesempatan begitu untuk menunjukkan performa mereka. Tapi di sisi lain kita bisa dikatakan jangan menggadaikan dengan memberikan kesempatan, malah timnas ini yang akhirnya dipertaruhkan gitu. Anda melihatnya akan seperti apa nanti strateginya? Bagaimana akhirnya mereka menghadapi lawan di ASEAN yang kebanyakan ini ternyata masih menggunakan pemain senior? Senior, iya. Terutama kita bertemu Vietnamnya masih memakai pemain-pemain senior seperti Nguyen Thanh Linh, Van Duk, itu masih main ya sebagai pemain-pemain senior di Vietnam. Tadi menarik bahwa kita itu belum pernah juara loh, Mas Yasir. Belum ada gelar juara yang dipersembahkan oleh Sintayong, itu catatan pertama. Kemudian di Piala AFF ini yang sekarang berganti nama ini, kita baru berhasil tuh 6 kali masuk final tanpa gelar juara. Malaysia sekali, Singapura sudah 4 kali, Vietnam 2 kali, Thailand 7 kali juara. Kita prestasinya baru sampai 6 kali runner up. Sebenarnya dengan penampilan yang diperlihatkan oleh tim senior kita di kualifikasi Piala Dunia, wajar kalau kita kemudian berharap prestasi itu ya ada gelar juaranya. Tapi kan AFF bukan turnamen yang resmi diakui oleh FIFA, jadi sulit bagi klub untuk memberikan para pemainnya untuk kembali meninggalkan klub membela tim nasional. Sehingga apa yang disampaikan oleh PSSI adalah akan memberikan yang terbaik ya, tapi bukan akan target menjadi juara. Anda juga tadi sempat menyinggung hal ini. Anda membacanya seperti apa nih pernyataan dari PSSI ini? Yang ingin kita dengar adalah penegasan. Sintayong, targetmu juara. Dengan bagaimana caranya, dengan pemain terbaik, kan nggak dilarang juga mengambil pemain senior dari Liga Indonesia. Hanya karena kita berkompromi, Liga Indonesia terus berjalan, karena kemarin banyak berhenti karena kualifikasi Piala Dunia, kita tidak menyangka kita akan lolos ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sering berhenti ini Liga. Tapi kan nggak dilarang juga. Buktinya dia bisa memanggil pemain-pemain yang juga acap dalam membela tim senior. Ada 7 kan pemain yang dipanggil, termasuk Pratama, termasuk Arsnawi, termasuk Marcelino diizinkan. Itu kan sebuah bukti bahwa kita juga ingin memberikan yang terbaik, ingin mencapai hasil terbaik. Tapi kalau target katanya mencapai hasil terbaik, kalau misalkan nanti kita kalah di semifinal, nanti ucapannya adalah kita sudah memberikan yang terbaik. Kan jadi kayak excuse ya, jadi sebuah pembenaran bahwa bukan target juara, target kita adalah mencapai hasil terbaik. Ya kalau terbaiknya sampai semifinal doang ya berarti kan ada pembenaran bahwa itu terbaiknya kita. Tapi tetap kita berharap ya komposisi yang sedang digodok oleh Sintayong ini juga akan memberikan performa yang terbaik. Dari 33 nama nanti akan digodok lagi menjadi 23 nama dengan komposisi Timnas U22 ini, bagaimana Anda melihat peluang kita di Piala AFF? Kita beruntung Mas Yasir, jadwal itu mempertemukan kita dengan tim yang notabene di bawah kita dulu ya. Kita lawan Myanmar dulu, kita lawan Laos, baru kita bertandang ke Vietnam. Kan ini pertandingan kita 2 kali home, 2 kali away. Nah away-nya memang apes kita di Vietnam, tapi itu laga ketiga. Paling tidak kita harus kebut dulu nih. Kita melawan Myanmar di Yangon, kemudian kita menjamu Laos. Ini kita hajar dulu dua lawan ini, dapat 6 poin dulu, lalu lawan Vietnam. Nah, kemarin-kemarin kan Sintayong sudah memperlihatkan kita tidak lagi inferior menghadapi Vietnam, menghadapi Thailand. Tapi ini kan tim yang berbeda. Tadi kita sebut 4 kiper, 4-4-nya belum pernah loh membela tim nasional senior. Ini debut mereka, tapi bukan berarti tidak pernah membela tim nasional di kategori usia. Pengalaman mereka dibutuhkan untuk bertarung di kejuaraan AFF ini atau Asian Championship yang
semua orang menanti-nanti kapan kita juaranya. Kita 6 kali runner up. Ukuran prestasi itu kan gelar juara ya, Mas Yasir. Jadi Betul. kita berharap lah harus ada gelar juara. Oke, ini jadi harapan kita bersama ya. Piala AFF 2024 ini tidak hanya kita memberikan penampilan terbaik, tapi juara ini yang didapatkan oleh Timnas Indonesia. Terima kasih Bung Wesley Tagalung telah bergabung bersama kami di Kompas Malam membahas bagaimana komposisi pemain Timnas U22 di ajang Piala AFF 2024. Terima kasih. Dan saudara, usai jeda Kompas Malam masih punya informasi lain terkait dengan Polda Sumbar yang menutup aktivitas tambang ilegal di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat.